Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza NIM 2010108. Saya akan menjelaskan pengertian PPh badan. Menurut pasal 1 Undang-Undang PPh, yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi, pajak penghasilan badan PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha, seperti yang dimaksud dalam buku KUP. Subjek PPh badan. 1. Wajib pajak badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 2. Wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Namun, badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUD Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha melalui BUD di Indonesia. Materi yang kedua yaitu adalah objek-objek PPh badan. Yang pertama adalah saldo tunai. Saldo tunai adalah harta dalam bentuk saldo tunai yang diterima oleh perusahaan dan dipergunakan sebagai pengganti modal atau pengganti saham jika objek pajak penghasilan badan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu ada penghasilan lainnya. Penghasilan lain yang juga tertera dalam peraturan perundang-undangan pajak penghasilan. Yang ketiga ada bantuan atau sumbangan dari perusahaan, yaitu termasuk juga di dalamnya adalah zakat dan bentuk sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang ada. Yang keempat yaitu ada warisan. Warisan juga salah satu objek pajak berpenghasilan badan berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Yaitu yang kelima adalah dana hibah perusahaan. Dana hibah yang diberikan perusahaan juga termasuk ke dalam objek pajak penghasilan badan. Harta hibah yang ketentuannya telah diatur oleh pemerintah wajib menaati peraturan pajak penghasilan badan. Yang keenam yaitu ada pengganti atau imbalan. Adapun tarif pajak PPh badan yang pertama tarif pajak pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh, misalnya tarif pajak PPh-nya adalah 20% dan sudah berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP badan, khususnya WP badan yang tidak memenuhi syarat pasal 17 ayat 2B maupun pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang kedua itu tarif pajak 17 ayat 2B Undang-Undang PPh bagi WP badan berbentuk keseluruhan terbuka mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif normal, atau yang dengan kata lain mulai tahun pajak 2010 tarif untuk WP badan yang sudah go public adalah 20%. WP badan yang berhak mendapatkan penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP badan yang sudah go public dengan kriteria. Yang ketiga yaitu tarif pasal 31E Undang-Undang PPh, yaitu kesannya tarif PPh pasal ini adalah 20% dari tarif umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat 1 huruf B atau pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan sebagai WP badan memenuhi syarat hanya sebesar 14% atau 12,5%. WP badan yang berhak mengenai fasilitas ini adalah WP badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari 50 miliar. Perkenalkan, saya Nurul Arifin NIM 201100993 akan menjelaskan contoh soal pertama, yaitu PT Venus memiliki peredaran bruto sebesar 45 miliar dan penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar 500 juta. Karena peredaran bruto PT Venus tidak melebihi 50 miliar, maka penghitungan PPh badan PT Venus dilakukan sesuai ketentuan pasal 31E. PPh badan tentang PT Venus adalah langkah pertama, yaitu dilakukan adalah menentukan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung besar PPh untuk bagian tersebut. Jadi peredaran diketahui peredaran bruto 45 miliar, penghasilan kena pajaknya 4 miliar 500 juta. Jadi yang pertama bagian penghasilan kena pajak dengan fasilitas, caranya batas penghasilan bruto yang mendapat fasilitas tarif dibagi peredaran bruto dikali penghasilan pajak. Jadi 4 miliar 500 juta dibagi 45 miliar dikali 4 miliar 500 juta sama dengan 480 juta. Keduanya PPh terletak ke bagian dengan fasilitas, yaitu pengurangan tarif dikali tarif PPh dikali penghasilan kena pajak dengan fasilitas, yaitu 50% dikali 20% dikali 480 juta sama dengan 48 juta. Langkah kedua adalah menentukan bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif dan menghitung PPh atas bagian tersebut. Bagian penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas diperoleh dari pengurangan seluruh penghasilan kena pajak dengan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Jadi peredaran bruto 45 miliar, penghasilan kena pajak 4 miliar 500 juta. Bagian penghasilan kena pajak tanpa fasilitas yaitu dengan cara penghasilan kena pajak dikurang penghasilan kena pajak dengan fasilitas. Jadi 4 miliar 500 juta dikurang 480 juta hasilnya 4 miliar 20 juta. PPh terutang untuk bagian tanpa fasilitas yaitu tarif PPh dikali penghasilan kena pajak tanpa fasilitas. Jadi 20% dikali 4 miliar 20 juta hasilnya yaitu 840 juta. Langkah ketiga, besarnya PPh badan terutang PT Venus adalah PPh bagian dengan fasilitas ditambah PPh bagian tanpa fasilitas. Berarti 60 juta ditambah 505 juta hasilnya 565 juta. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di Arta Melawan NIM 20110200134. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 yaitu PT Pluto. PT Pluto memiliki peredaran bruto sebesar 40 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 700 juta. Karena PT Pluto tidak melebihi peredaran bruto yaitu 50 miliar. Maka perhitungan PPh badan PT Pluto dilakukan sesuai dengan pasal 31E. Yang punya saya yang langkah pertama yaitu penghasilan bruto sama dengan 40 miliar, penghasilan kena pajak 700 juta. Bagian penghasilan kena pajak dengan fasilitas yaitu batas peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas tarif dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Hasilnya 4 miliar 800 juta dibagi 40 miliar dikali 700 juta. Sama dengan 84 juta. PPh untuk bagian dengan fasilitas sama dengan pengurangan tarif dikali tarif PPh dikali penghasilan kena pajak dengan fasilitas sama dengan 50% dikali 25% dikali 84 juta sama dengan 10.500.000. Yaitu langkah kedua, penghasilan bruto sama dengan 40 miliar, penghasilan kena pajak 700 juta, bagian penghasilan kena pajak tanpa fasilitas sama dengan penghasilan kena pajak dikurang penghasilan kena pajak dengan fasilitas, yaitu hasilnya 700 juta dikurang 84 juta sama dengan 616 juta. Yang kedua, PPh untuk bagian tanpa fasilitas sama dengan tarif PPh dikali penghasilan kena pajak tanpa fasilitas sama dengan 25% dikali 616 juta sama dengan 154 juta. Besar PPh badan terutang PT Pluto adalah PPh bagian dengan fasilitas ditambah PPh bagian tanpa fasilitas, yaitu 10.500 ditambah 154 juta sama dengan 164 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udianti, NIM 201102004. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus nomor 3.
PT Bintang memiliki peredaran bruto sebesar 400 juta dengan penghasilan kena pajak sebesar 700 juta. PT Bintang ini tidak termasuk PP yang dikenakan PPh final dan peredaran bruto tertentu. Karena peredaran bruto pada PT Bintang tidak melebihi 50 miliar. Maka perhitungan PPh badan PT Bintang yaitu menggunakan pasal 31E. Ketentuan tarif menggunakan pasal 31E harus memperhatikan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar dengan memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Pada PT Bintang peredaran bruto tidak memiliki 4,8 miliar. Maka seluruh bagian peredaran bruto dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Untuk menjawabnya, peredaran bruto sama dengan 400 juta penghasilan kena pajak dikurang 700 juta PPh badan pengurangan tarif dikali tarif PPh dikali penghasilan kena pajak, yaitu 50% dikali 25% dikali 700 juta, hasilnya 87.500.000. Perkenalkan, nama saya Teddy Pratesta, NIM 2101020019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus nomor 4, yaitu PT ABC merupakan perusahaan TBK yang memiliki penghasilan bruto sebesar 70 juta rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 5 juta rupiah dari hasil pembukaan karena peredaran bruto pada PT ABC telah melebihi 50 miliar. Maka perhitungan PPh disesuaikan dengan pasal 17 ayat atau 2A, yakni menggunakan tarif sebesar 25%. Maka PPh yang terutama adalah peredaran bruto sama dengan 70 juta rupiah, penghasilan kena pajak sama dengan 5 juta rupiah, dan PPh badan yaitu 25% dikali penghasilan kena pajak sama dengan 25% dikali 5 juta, yaitu 1.250.000. Kenalkan, nama saya Alda Sista Khairunisa, NIM 2101020022. Di sini saya akan jawab contoh soal nomor 5. PT Mars merupakan perusahaan TBK dengan penghasilan bruto sebesar 80 miliar dengan penghasilan kena pajak dari hasil pembukuannya sebesar 5 miliar. Karena peredaran bruto PT Mars telah melebihi 50 miliar, maka ketentuan penghasilan PPh sesuai pasal 17 ayat 2A, yaitu menggunakan tarif sebesar 25%. Maka PPh badan terutang PT Mars adalah peredaran bruto sama dengan 80 miliar, penghasilan kena pajak sama dengan 5 miliar, PPh badan sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak sama dengan 20% dikali 5 miliar sama dengan 1 miliar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra, NIM 2101020018. PT AA merupakan perusahaan TBK dengan penghasilan bruto sebesar 90 juta rupiah dengan penghasilan kena pajak dari hasil pembukuannya sebesar 8 juta karena peredaran bruto PT AA telah melebihi 50 miliar. Maka ketentuan penghitungan PPh sesuai pasal 17 ayat 2A yaitu menggunakan tarif sebesar 25%. Maka PPh badan terutang PT AA adalah peredaran bruto 90 juta rupiah, penghasilan kena pajak 8 juta rupiah, PPh badan sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak. Jadi 20% dikali 8 juta sama dengan 1,6 miliar. Sekian dan terima kasih.